Nama saya Anna Nur Awalia. Saya seorang guru di Pulau Kecil, Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sangat jauh dari Jakarta. Saya juga adalah seorang dosen, seorang fasilitator anak, dan seorang penyiar radio, serta seorang ibu. Saya mengambil peran sebanyak mungkin, semampu saya, di setiap bagian lini masa kehidupan, agar saya dapat mengisi dunia pendidikan dan menyebarluaskan pesan tentang pentingnya edukasi untuk menuntaskan kemiskinan. Masih ada satu peran lagi, wait a moment. Hari ini bukan hanya sekedar sebuah pengalaman bagi saya, namun sebuah transformasi luar biasa. Kali pertama dalam hidup saya mengunjungi, masuk dan menjadi bagian dalam katedral. Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat Katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi, di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. Saya belajar toleransi melalui agama saya, dan ketika bersama Skolas juga mengajarkan toleransi yang sama, seperti yang diajarkan oleh Islam. Skolas dalam pedagogikalnya, kurikulumnya, melatih saya untuk melihat dunia dari pinggir jalan, rakyat miskin kota, anak-anak yang haus sekolah. Dan harusnya disekolahkan. Menyadarkan mereka yang kaya materi bahwa hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang guru, saya melihat kurikulum Skolas memiliki visi misi yang sama dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dalam praktiknya, kita butuh tim kerja seperti Skolas, seperti teman-teman Tunas Bhinneka, teman-teman fasilitator untuk menciptakan generasi muda, generasi guru yang bukan hanya cerdas tapi juga bahagia. Saya mengenal Skolas melalui mentor, saya kemudian mengikuti proses tesnya yang cukup panjang. Saya sangat bahagia ketika dinyatakan lulus dan menjadi salah satu tim dari Skolas, students dan juga volunteer. Saya tertarik mengetahui bahwa mereka mencintai pendidikan sebagaimana saya cinta dunia yang sama. Bersama anak-anak, buku, literasi, seni, teknologi, games, dan ruang belajar. Setelah 2 tahun berproses dan terjun langsung bersama Skolas, baik di Italia, Liberia, Afrika, saya masih bersama Skolas terkoneksi cukup intens dan dalam melalui Zoom, chat, telepon, dan sosial media. Saya mengajak Manuel untuk ke Indonesia 4 tahun lalu dan dia menepati janji untuk datang. Di Skolas kami diskusi banyak hal soal dunia pendidikan, kurikulum strategis, digital literacy, isu-isu generasi muda, budaya dan lingkungan hidup, perempuan dan anak-anak yang harus dilindungi, dan masih banyak lagi. Saya tidak berhenti, saya melanjutkan setelah 4 tahun, 5 tahun berikutnya, saya melanjutkan model kurikulum pedagogi yang saya pelajari saat bersama Skolas. Saya terapkan ke seluruh siswa dan rekan kerja saya dimanapun saya bekerja. Cara saya didengarkan, dihargai, diwadahi oleh tim saya di Skolas adalah tradisi yang sebenarnya dibutuhkan oleh seluruh siswa di Indonesia. Mendengarkan adalah cara komunikasi terbaik dalam ruang pertemuan. Listen, 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 and speak. Dengan cara itu, kita bisa menjembatani segala bentuk perbedaan menjadi become one, menjadi satu. The last one. Di Skolas, saya berperan sebagai siswa, volunteer, guru, seorang ibu, tim kerja, kadang-kadang sebagai seorang anak dan kawan baik. Dengan segala bentuk peran yang saya ambil atau dipercayakan kepada saya, Skolas is a home. Skolas adalah rumah bagi saya yang mewadahi. Proyek berikutnya yang saya ikuti yaitu bersama Skolas dan Tunas Bhinneka. Benar-benar proyek yang sangat edukatif. Saya sebagai volunteer, saya melihat sendiri bagaimana anak-anak 250 anak muda bangsa Indonesia berkumpul di Jakarta, berbagai budaya, beragam budaya, sosial ekonomi, status sosial ekonomi yang berbeda, cara berbahasa yang berbeda,
dan juga agama yang berbeda. Saya mendengarkan langsung, tergerak hati saya mendengarkan mimpi, kenangan, memori, dan suara hati adik-adik.